Sejarah munculnya nggak perlu kita bahas, dan yang penting harus perhatikan bahwa Ahlussunnah ini orang yang gharib di tengah-tengah masyarakat, asing di tengah masyarakat, karena masyarakat melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang baik. Ahlussunnah ini orang yang baik di masyarakat, dan mereka selalu memperbaiki. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang selalu memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi kita ini selalu memperbaiki. Yang pertama kali yang kita perbaiki apa? Yang pertama kali kita perbaiki apa? Akidah dulu, akidah masyarakat, sampai mereka beribadah hanya kepada Allah. Perbaiki akidah mereka, perbaiki ibadah mereka, perbaiki akhlak mereka dan yang lainnya. Maka ciri Ahlussunnah sebagaimana Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 40 di atas tentang ciri ghuraba, orang yang asing, di halaman 40, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, itu orang-orang yang memperbaiki umat ini di tengah rusaknya manusia. Jadi kita dengan mendakwakan dakwah yang hak, dakwah sunnah ini ingin memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan. Justru dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah itu memperbaiki manusia, memperbaiki akidah mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki keyakinan mereka harus dengan keyakinan yang benar, memperbaiki ibadah mereka. Anda bisa lihat bahwa dengan dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah, Anda bisa lihat, subhanallah, masyarakat ini baru paham tentang agama. Banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Anda lihat, saya ambil contoh aja, masjid ya, masjid di Jakarta ini aja ramenya setelah dakwah ini berkembang. Maksudnya rame untuk sholat 5 waktu. Jumat rame, Jumat betul. Tapi yang saya sebutkan sholat 5 waktu. Karena apa? Dakwah ini mengajak orang untuk sholat berjamaah, yang sebelumnya nggak ada. Bahkan ada dakwah-dakwah yang diadakan umpamanya dari jam 9 sampai jam setengah 12 umpamanya. 10 menit bubar. Bukannya mereka tetap sholat? Enggak sholat udah. Gimana? Mesti kan diajak umat untuk sholat berjamaah. Karena ini merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Azan itu saja, itu syiar agama Islam yang besar. Bahkan Nabi ketika perang, Nabi tunggu dulu, ada yang azan atau tidak. Kalau tidak ada yang azan, Nabi perangi. Ketika azan, Nabi gak perangi. Ketika dikumandangkan azan, gak diperangi oleh Nabi. Berarti Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar. Makanya antum bisa lihat di mana-mana orang yang tadinya nggak sholat berjamaah, berjamaah di mana? Di kantor-kantor, di pabrik, di masjid, banyak, penuh sholat 5 waktu. Dengan dakwah ini dakwah yang diberkahi oleh Allah, dakwah salaf ini, dakwah Ahlussunnah. Tadinya orang banyak nggak pakai jilbab, kita dakwakan wajib pakai jilbab. Banyak yang pakai jilbab, subhanallah. Belum lagi yang lain lah, masalah-masalah yang lain yang sekian banyak, ratusan dari dakwah yang hak ini yang disampaikan dari sunnah Nabi yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Makanya dakwah ini dakwah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terus harus dijalankan karena memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan berbuat beda, tidak, bukan berbuat syirik, tidak, justru mengajak manusia kepada persatuan, mengajak manusia kepada jamaah yang hak ini. Kemudian ikhwan fillah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada sejak dahulu. Sekarang kita bahas bab yang kedua. Ini juga kita enggak semuanya, hanya berapa poin aja. Ini kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketika kita mengkaji tentang akidah, harus kita tahu dua. Kita harus mengetahui lebih dahulu tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini harus sepakat dulu. Karena setiap firqah, setiap golongan, setiap aliran itu punya prinsip, punya kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Nah, sekarang kita harus memahami tentang kaidah dan prinsip aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, ini enggak semua saya baca, saya katakan mungkin 5 atau 6 poin kita baca. Sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Dalam kita mengkaji arti sumber dari agama Islam ini,
Kalau disebutkan akidah, kenapa disebut cuma satu aja akidah? Karena yang kita bahas apa? Akidah aswaja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bahas. Karena yang kita bahas akidah, makanya di sini disebutkan sumber akidah. Sebenarnya sumber agama Islam yaitu Quran, Sunnah dan ijma' salafus saleh. Kenapa nggak disebutkan kias? Kias nggak bisa dipakai dalam masalah akidah, karena Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluk, nggak bisa dikiaskan. Makanya nggak dipakai kias. Kias dipakai dalam masalah fikih ketika dibutuhkan. Jadi sumber akidah kitabullah Al-Quran, dan Al-Quran terpelihara, tetap terpelihara Al-Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran terpelihara. Terpelihara. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran tidak terpelihara, sudah berubah, dia keluar dari agama Islam, kafir. Makanya harus kita sepakati dulu, yang kita pakai Al-Quran, ini Al-Quran. Dari awal sampai akhir ini Al-Quran, ini kitabullah Al-Quran. Maka Al-Quran satu ayat dengan yang lain yang nggak bertentangan. Ini harus kita pakai Al-Quran. Kemudian sunnah Nabi SAW yang sahih, ya kita pakai riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daraqutni, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya banyak lagi, banyak sekali, ya, lebih dari 30 kitab. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang kita ambil yang mana yang sahih, maka disebutkan yang sahih. Yang dhaif nggak bisa dikatakan sebagai hujah. Kemudian apalagi yang maudhu, yang palsu, nggak bisa dikatakan hujah. Yang kita pegang Quran dan Sunnah, orang itu akan selamat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Kalau orang berkata, kan Nabi cuma sebutkan dua, Quran dan Sunnah. Betul, Quran dan Sunnah. Tetapi Quran dan Sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman siapa? Sahabat. Kalau setiap orang, setiap firqah, setiap golongan, mereka juga mengatakan berdalil kepada Quran Sunnah. Tapi dalil itu yang mereka kemukakan, kita lihat, nggak betul mereka menggunakan dalilnya. Mereka adu antara satu dengan yang lain. Kemudian juga, jadi mereka berdalil dengan Quran Sunnah. Yang pertama, dalil yang mereka gunakan belum tentu benar. Mereka menggunakan dalil betul Quran, tapi belum tentu benar dalilnya, karena tidak mengikuti pemahaman sahabat. Saya ambil contoh. Contohnya Khawarij. Khawarij baca Al-Quran siang malam, hafal Quran mereka, sholat malamnya rajin dan puasanya rajin, segala macam rajin dia. Tapi kata Nabi, mereka bagaimana? Keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Kata Nabi, sayaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Ini hadis yang sepertinya ada diriwayatkan Bukhari, tapi yang saya bawakan riwayat Abu Ya'la. Nabi bersabda, nanti Al-Quran akan dibaca oleh orang-orang yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Mereka berdalil dengan Quran. Ambil contoh ini, seperti ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Benar ayatnya, tapi mereka gunakan ayat ini untuk mengkafirkan semua penguasa. Contoh lagi, mereka berdalil dengan inil hukmu illa, hukum itu milik Allah. Ketika dibawakan ayat ini kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ibnu Abbas dan yang lain, apa kata mereka?
kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang mereka kendaki apa? Kebatilan. Kalimatnya hak, betul Quran, tapi mereka bawa dalil yang enggak sesuai dengan pemahaman siapa? Sahabat. Makanya mesti ada pemahaman yang mengikat Quran dan Sunnah itu untuk benar, selamat. Ada pemahaman yang maksud yang dapat jamin dari Rasulullah SAW. Itu pemahaman sahabat. Nabi SAW menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman ini. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat radhiyallahu ajma'in, Nabi menyebutkan nanti akan terjadi fitnah. Fitnah ini luas maknanya, fitnah ini luas sekali. Fitnah ini apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang pembunuhan antara muslim dengan muslim, ini fitnah. Tentang pemahaman yang sesat tentang aliran, ini fitnah. Kata Nabi, satakunu fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, madza na'mal wa madza nasna'? Apa yang harus kita perbuat ya Rasulullah kalau sudah terjadi fitnah? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Maksudnya kalian kembali kepada pemahaman yang hak ini, pemahaman para sahabat. Nabi menyuruh ketika terjadi fitnah, terjadi perpecahan, perselisihan yang lain, kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Tarji'una ila amrikumul awwal. Seperti hadis yang antum sudah hafal hadisnya. Hadis Irbad bin Sariyah. Antum sudah hafal hadisnya? Ya, sambil potongannya aja. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi dari perpecahan, perselisihan, fitnah. Nabi memberikan solusi. Hendaklah akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Gigit, pegang erat-erat. Kembali kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Nabi ingatkan kepada kita semuanya, jauhkan dari kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah sesat, bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Perkara yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Sahih hadis ini. Makanya Nabi menyuruh kita berpegang kepada pemahaman para sahabat. Dan ijma'nya sahabat maksum, individu sahabat tidak maksum. Ijma'nya sahabat maksum. Nabi bersabda, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalalah. Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku, itu para sahabatku, dari berkumpul di atas kesesatan. Jadi ijma'nya mereka maksum. Dan dasar juga ijma'nya salafus saleh, dasarnya ayat. Bahwa ijma' mereka sebagai hujjah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ketika menjelaskan ayat dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in ini yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman 7 jilid. Kalau cetakan lama 4 jilid, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur 7 jilid. Itu dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ijma'nya sahabat itu ma'sum dan wajib kita mengikuti ijma'nya mereka. Dibawakan dalil ayat surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin ketika pertama kali turun ayat ini siapa? Para sahabat. Ketika turun ayat ini jalan kaum mukminin, para sahabat. Jadi orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin
menyalahi jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat, wa nusli jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu sejelek tempat kembali. Makanya kita nggak boleh menyalahi jalannya para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, walaupun sifatnya ahad, wajib kita terima. Jadi katanya hadis ahad itu hadis yang disampaikan dari satu rawi ke rawi yang lain, dari satu rawi ke rawi yang sampai tercatat oleh imam hadis. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bukan mutawatir. Nah, ada kelompok seperti Mu'tazilah dan yang lainnya menganggap kalau hadis itu ahad, nggak bisa dijadikan hujah, dianggap oleh mereka dzon, itu hanya sangkaan, nggak boleh kita ikut. Ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Berarti ribuan hadis nanti yang ditolak, ribuan hadis yang ditolak. Kalau menurut Ahlussunnah bahwa wajib kita menerima hadis, apakah itu ahad, apalagi mutawatir, wajib kita terima. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, Anda melihat ayat 7 di sini ada, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi apa yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil, dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian yang ketiga sebagian sudah saya jelaskan tadi. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Perhatikan di sini. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Quran, Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah, Sunnah dijelaskan dengan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dijelaskan dengan pemahaman para sahabat. Nggak bertentangan. Quran dengan Quran nggak bertentangan. Quran dengan Sunnah nggak bertentangan. Sunnah dengan Sunnah yang sahih nggak bertentangan. Selama-lamanya nggak bertentangan. Selama-lamanya tidak akan bertentangan. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Selama-lamanya. Di sini seperti Quran menjelaskan Al-Quran. Saya ambil contoh. Di dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am surah yang ke-6, di ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berzalimi dirinya? Semua kami pernah menzalimi dirinya. Maka Nabi menjelaskan ayat ini dengan ayat yang lain. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain dalam surah Luqman ayat 13. Yaitu dalam surah Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Jadi maksud ayat yang tadi dalam surah Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya apa? Dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ayat dijelaskan dengan ayat. Dan banyak lagi yang lainnya. Ayat dijelaskan dengan ayat. Kalau ayat dijelaskan dengan sunnah banyak. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran ini. Jadi Nabi menjelaskan dengan sunnahnya. Seperti umpamanya kita sholat, kita nggak akan tahu bagaimana cara sholat kalau Nabi nggak jelaskan.
Allah menyebutkan waqimus sholawatuz zakah, dirikan salat, keluarkan zakat. Tapi kita nggak akan tahu tentang bagaimana salat kecuali dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga yang lainnya. Kemudian mengikuti pemahaman salafus saleh. Bagaimana salaf memahami nas, dalil Al-Quran, itu yang kita ikut. Saya ambil contoh, ya. Antum perhatikan ini, perhatikan. Contoh pemahaman salaf terap Al-Quran. Saya ambil contoh yang mudah, yang antum baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Yang pertama, makna siratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua, al-Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. 4 penafsiran. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika membawakan semua riwayat ini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, 4 ini tidak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar wa Umar. Jelas? Jelas ya? Antum baca tiap hari ini, tapi belum paham. Insya Allah sekarang paham. Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, dijelaskan oleh para mufassirin 4 tafsir. Yang pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua yaitu al-Islam. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir, semua benar. Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan cuma Quran, ya mesti dengan Sunnah. Nggak mungkin orang bisa melaksanakan Islam tanpa Sunnah, nggak mungkin. Mesti dengan Sunnah. Yang keempat, Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat yang disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah, boleh menyebutkan Abu Bakar wa Umar. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah akan mengikuti 2 orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi pemahaman salaf itulah hujjah. Baru setelah kita pahami itu, ya kita mengikuti. Sambil contoh, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, yang ini ada nanti di bab ini, tapi saya dahulukan membawa, ya, tentang Allah SWT berada di atas langit. Allah bersemayam di atas arsy. Yang menyebutkan Allah bersemayam di atas arsy siapa? Allah. Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alas istawa. Ini di Quran ada. Ya, di Quran ada. Di surah Thaha ayat 4. Kemudian ada 7 ayat tentang Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan 8 ayat. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas semua langit, di atas arsy. Amintum man fis sama. Kita juga menyebutkan dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian juga ketika kita sujud kita baca subhan rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Kita wajib menetapkan. Kalau ada orang mengatakan oh makna istawa arti istaula, ini nggak dikenal dalam bahasa, tidak dikenal dalam bahasa. Yang kita pakai dalil, Allah menyebutkan istiwa di atas arsy, kita wajib memahami istiwa sudah. Tidak diartikan dengan berkuasa. Makanya saya sebutkan di sini, yaitu kita mengikuti pemahaman salafus saleh, para imam yang menunjuk mereka, serta dengan arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Seperti yadullah, tangan Allah. Tangan ya diartikan dengan tangan.
Allah menyebutkan tangan Allah, ya sudah diartikan dengan tangan. Nggak bisa diartikan tangan artinya kekuatan, nggak bisa diartikan dengan nikmat. Dalam pemahaman firqah yang sesat diartikan demikian. Atau dalam mazhab Asy'ari itu ditawil bahwa kedua tangan diartikan dengan kedua nikmat. Nggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita takwil, nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu kaidah dan ada di sini di buku ini, bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh. Bisa kafir mengingkari itu, seperti Jahmiyah. Maka dikatakan oleh para ulama salaf bahwa al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah adalah kafir mereka. Karena apa? Mengingkari nama dan sifat Allah. Nggak boleh juga kita mentawil. Seperti tadi, umpamanya tangan diartikan kekuatan, nggak boleh. Nggak boleh. Istiwa diartikan istaula, berkuasa, nggak boleh. Kita wajib menetapkan semuanya, nggak boleh kita takwil. Kemudian selanjutnya, nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Bahwa Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah nggak sama dengan satupun dengan makhluknya. Allah nggak sama dengan satupun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Kemudian juga ayat yang antum sudah hafal, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Nggak ada yang sama dengan Allah Taala. Maka nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya lagi, bahwa kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kita nggak tahu. Sifat Allah kita nggak tahu. Tangan Allah, wajah Allah kita nggak tahu. Allah istiwa kita nggak tahu bagaimana. Maka jangan ditanyakan. Kita wajib mengimani. Kita wajib mengimani. Sebab Nabi nggak menjelaskan, Allah tidak menjelaskan, maka kita nggak boleh menanyakannya. Makanya ketika Imam Malik, dan ada di buku ini, ketika Imam Malik ditanya oleh salah seorang tentang istiwanya Allah, Allah berfirman Ar-Rahman al-istiwa, Allah bersemayam di atas. Kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Artinya istiwa maklum dalam bahasa Arab, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Wal kaif majhul, tentang bagaimana Allah istiwa enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang sifat Allah itu bid'ah. Enggak boleh. Imam Malik keluarkan orang itu dari majelis ini. Karena ini bibit ahli bid'ah. Nggak ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Nggak pernah ada yang tanya dari sahabat. Maka ketika ada yang nanya Imam Malik itu diam. Ketika tanya tentang istiwa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, sampai keluar keringat Imam Malik. Karena belum pernah ada yang menanyakan tentang itu. Baru Imam Malik menjawab seperti jawaban yang tadi itu. Bahwa kita wajib mengimani tentang semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.